Halo teman-teman Serabi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di playlist Belajar Berefek Gratis, yaitu di materi KUPA. Nah, kemarin itu di video sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar hukum KUP, yaitu terkhusus KUPA. Lalu kita juga udah membahas tentang bab 1 pasal 1 di KUPA. Sekarang di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke bab 2 pasal 2 KUPA, yaitu tentang NPWP. Nah, di sini teman-teman disebutkan bahwa kita sebagai orang pribadi itu memiliki kewajiban mendaftarkan diri, kewajiban membuat NPWP ya. Kalau di Indonesia itu nomor pokok wajib pajak, simbol kita ini sebagai pembayar pajak atau wajib pajak itu NPWP. Nah, untuk membuat NPWP itu ada syaratnya, teman-teman. Syaratnya itu adalah syarat subjektif dan objektif, ada dua. Nah, syarat subjektif itu lebih ke pribadinya, orangnya. Apakah kalau di pajak itu ada namanya istilah SPDN dan SPLN. Nah, sebenarnya ini subjektif sama objektif ini akan lebih dalam lagi kita bahas nanti di PPH ya, teman-teman. Tapi di sini saya kasih tahu secara garis besar. Kalau di Indonesia itu wajib pajak itu syaratnya, kalau untuk syarat subjektif tentu dia harus SPDN atau subjek pajak dalam negeri. SPDN itu apa? SPDN itu adalah orang warga negara Indonesia yang pertama, yang kedua dia itu sudah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Nah, jadi kalau misalkan ada orang Indonesia, warga negara Indonesia, tapi dia itu telah tinggal di Singapura, katakanlah dia bekerja di Singapura lebih dari 183 hari. Mungkin secara status kewarganegaraan memang dia masih warga negara Indonesia, tetapi dalam perspektif pajak dia itu sudah tidak dianggap sebagai SPDN. Karena SPDN itu kan harus tinggal di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Bila dia dalam 183 hari itu malah dia tinggal di luar negeri, dan malah dia lebih dari 183 hari, misalkan katakanlah 7 bulan dia di Singapura nggak balik-balik ke Indonesia, itu berarti dia sudah masuk ke SPLN, subjek pajak luar negeri. Nah, berarti sudah putus kewajiban perpajakannya dia di Indonesia. Tetapi memang status kewarganegaraan tetap Indonesia, tidak berubah, tapi hanya kewajiban perpajakannya itu sudah mengikuti kewajiban perpajakan di Singapura, sudah tidak mengikuti kewajiban perpajakan di Indonesia. Nah, untuk yang syarat objektif ini berarti lebih ke penghasilan. Kalau misalkan dia itu sudah memiliki penghasilan, walaupun misalkan di bawah PTKP, di bawah penghasilan tidak kena pajak gitu ya, misalkan cuma sebulan cuma 200.000 atau 300.000, itu dianggap sudah memenuhi kewajiban mendaftarkan diri atau membuat NPWP. Nah, baik dengan syarat subjektif dan objektif ini sifatnya kumulatif ya, teman-teman. Jadi bukannya atau, tapi di sini katanya dan. Jadi dua-duanya itu harus memenuhi. Misalkan ada orang Indonesia, dia tinggal di Indonesia, dia termasuk kategori subjek pajak dalam negeri. Nah, kategori SPDN ini kan biasanya harus lebih dari sudah dianggap secara hukum dianggap sudah memenuhi lah lebih dari 17 tahun lah kalau di Indonesia dia sudah punya KTP. Nah, itu subjektif dan dia tinggal di Indonesia. Misalkan dia sudah memenuhi syarat SPDN-nya, dia sudah dikatakan subjek pajak dalam negeri, tetapi dia tidak memiliki penghasilan. Mohon maaf, dia pengangguran misalnya. Nah, itu dia tidak ada kewajiban untuk membuat NPWP. Karena syarat objektifnya tidak terpenuhi. Lagi-lagi subjektif dan objektif ini sifatnya kumulatif, jadi dua-duanya harus terpenuhi. Begitupun misalkan ada orang Indonesia dia SPDN, tetapi dia punya penghasilan, tapi misalkan penghasilannya ini bukan Indonesia, penghasilannya dari luar negeri, penghasilannya di Singapura, misalkan dia influencer, misalkan dia freelancer gitulah. Kan banyak ya orang Indonesia yang jadi freelancer, termasuk di bagian IT, misalkan dia kerjanya di remote gitu ya, perusahaannya di Singapura atau di Malaysia atau di Amerika, tapi dianya di Indonesia. Nah, itu dia sudah masuk ke memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak, yang wajib untuk membuat NPWP. Jadi, untuk syarat subjektif ini terbatas hanya dia untuk SPDN, hanya untuk orang-orang yang memang tinggal di Indonesia. Tetapi untuk syarat objektif ini tidak terbatas, artinya penghasilannya itu bisa dari mana aja, bisa dari dalam negeri ataupun bisa dari luar negeri. Jadi kalau ada orang secara subjektif dia telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak, tapi misalkan objektifnya itu penghasilannya itu dari luar negeri, dia tetap dikatakan sebagai wajib pajak dalam negeri. Dia mengikuti ketentuan perpajakan dalam negeri, yaitu di Indonesia.
Tetapi kalau misalkan dia tinggalnya di luar negeri, walaupun dia penghasilannya itu dari Indonesia, tetapi dia tinggalnya di luar negeri selama 7 bulan ataupun bahkan 1 tahun, itu dia sudah terlepas dari kewajiban perpajakan di dalam negeri. Dia sudah mengikuti perpajakan yang berlaku di negara tempat tinggalnya. Karena kalau kita membahas nanti perpajakan internasional itu brevet C ya. Nanti perpajakan internasional itu ada namanya sistem atau hukum tax treaty ataupun P3B. Jadi pajak ini ada negara-negara yang bekerja sama ya. Indonesia udah banyak bekerja sama dengan negara-negara luar untuk membuat peraturan P3B atau penghindaran pajak berganda. Jadi gimana caranya supaya warga negara dari kedua negara tersebut itu tidak dikenakan perpajakan di kedua negara tersebut ketika melakukan transaksi jual beli ataupun beraktivitas ekonomi misalnya. Nah, itu ada teman-teman materinya di C, tapi di sini karena kita masih brevet AB, jadi yang pasti dari subjektif dan objektif ini kedua-duanya harus secara kumulatif terpenuhi, tidak boleh salah satu. Dan sekali lagi untuk syarat objektif itu dia tidak memandang teritori, dia itu penghasilannya dari dalam negeri aja, enggak. Jadi dari luar negeri pun itu dianggap sudah memenuhi persyaratan objektif atau sudah dianggap punya penghasilan. Tetapi untuk syarat subjektif itu harus kudu wajib dia itu subjek pajak dalam negeri. Nah, kalau kedua-duanya sudah terpenuhi berarti dia wajib mendaftarkan diri untuk membuat NPWP. Dan seandainya pun kalau sekarang itu ya, misalkan ada orang yang dia ini subjektifnya udah terpenuhi tetapi dia tidak punya penghasilan, walaupun secara teori yang kita pelajari sekarang ini dia tidak wajib membuat NPWP, tetapi jika dia mau membuat NPWP silahkan, nggak ada masalah. Nanti ada videonya, teman-teman bisa dilihat video cara buat NPWP. Ketika kita buat NPWP secara online itu nanti di bagian akhir ada pertanyaan, saya lupa di 9 atau ke 10 gitu, ada pertanyaan yang menyatakan bahwa apakah kita ini sudah berpenghasilan. Nah, itu teman-teman isi sesuai kondisi teman-teman yang sesungguhnya. Misalkan teman-teman itu butuhkan ada orang yang bikin NPWP itu buat melamar kerja, terpaksa untuk melamar kerja, tapi belum dapat kerja, belum punya penghasilan, tapi harus bikin. Nah, itu di pertanyaan itu teman-teman bisa tulis tidak mempunyai penghasilan, nanti otomatis teman-teman akan menjadi wajib pajak non-efektif, statusnya non-efektif atau NE. Nah, status NE itu artinya teman-teman tidak punya kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan pribadi di bulan Maret. Kalau misalkan teman-teman NE, itu enaknya tuh positifnya, benefitnya teman-teman nggak perlu lapor. Jadi karena kan memang nggak punya penghasilan kan. Nah, tapi bagi orang-orang yang telah membuat NPWP, tapi dia tidak NE, misalkan dia pas buat NPWP dia punya penghasilan nih, dia lagi ada penghasilan, dia buat NPWP, ketika dia isi pertanyaan yang tersebut, yang saya sebutkan sebelumnya, dia isi dia punya penghasilan, jadi statusnya aktif. Tapi di pertengahan tahun misalnya dia sudah nganggur, misalkan di lay off, terus dia nggak punya pekerjaan, dia nganggur. Nah, itu dia pertama dia bisa mengajukan ke DJP untuk merubah status aktif NPWP-nya menjadi NE, ataupun yang kedua dia itu harus tetap lapor SPT, tetapi ya nihil. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau lapor SPT itu kena pajak, nggak selalu lapor SPT itu kena pajak, tergantung kondisi sesungguhnya. Kalau memang nggak punya penghasilan ya bilang nggak punya penghasilan, nggak ada penghasilan gitu. Tetapi lagi-lagi ini pilihan ya teman-teman, jadi teman-teman boleh bikin, kalau misalnya walaupun nggak punya penghasilan silahkan, tapi mengajukan NE non-aktif, jadi statusnya non-aktif. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot lapor SPT tahunan, ataupun teman-teman nunggu kalau kedua syarat ini subjektif dan objektif sudah terpenuhi baru teman-teman bikin NPWP. Nah, ini pilihan bebas. Tetapi untuk sekarang ini kan ada penyelarasan NIK dan NPWP. Jadi baik orang-orang yang mungkin belum secara langsung daftar NPWP ke DJP, mungkin namanya NIK-nya itu sudah terdaftar di DJP, di sistem DJP gitu. Tetapi apakah dia orang-orang yang untuk sekarang ini orang-orang yang nggak bikin NPWP, apakah ada kewajiban untuk bikin SPT tahunan? Ya belum tentu juga, karena DJP bilang bahwa kan banyak masyarakat yang agak khawatir gitu ya, bilang kok kalau misalnya NIK itu dipadankan dengan NPWP berarti kita otomatis dong jadi wajib pajak gitu, terdaftar. Enggak juga kata DJP. Tergantung lagi kondisinya. Ini kebijakan ini hanya untuk meminimalisir orang-orang yang
tidak punya NPWP tapi punya aset. Kan ada ya teman-teman, ada orang-orang yang misalkan dia itu melakukan tax planning gitu kan, biar pajaknya itu kecil. Gimana nih caranya? Ya udah, asetnya dititipin misalnya ke saudaranya atau ke ibunya yang nggak punya NPWP, dititipin atas nama ibunya asetnya gitu kan. Nah itu sekarang sudah terdetek di sistem DJP. Jadi orang-orang yang tidak punya NPWP, NIK-nya tuh sudah terdetek, NIK-nya sudah terlihat. Apalagi sekarang nanti mau ada launching Cortex, nanti akan kita bahas di video sebelumnya tentang Cortex sistem canggih DJP. Jadi itu ya teman-teman, syarat untuk menjadi wajib pajak dalam negeri itu harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, selanjutnya kewajiban melaporkan pajak untuk usaha. Jadi setiap wajib pajak yang sebagai pengusaha itu dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Nah, ini lebih ke PPN nanti materinya ya. Jadi dia wajib melaporkan usahanya itu yang wilayah kerjanya itu meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan, ataupun tempat kegiatan, nanti dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Tetapi teman-teman, lagi-lagi bagi pengusaha ini kan ada dua pilihan, ada dua langkah. Pertama, dia harus bikin NPWP dulu. Kalau yang kita tahu untuk menjadi PKP itu kan peredaran brutonya harus di atas 4,8 miliar per tahun. Nah itu masuk materi PPN, tapi syaratnya itu PKP harus 4,8 miliar per tahun peredaran bruto. Tetapi kalaupun peredaran brutonya belum sampai 4,8 miliar per tahun, dia tetap juga pengusaha itu juga tetap harus bikin NPWP, sama kayak orang pribadi, tetap NPWP tetap harus wajib dibikin. Nah masalah PKP atau enggak, dia bisa mengajukan PKP ke DJP walaupun penghasilannya itu masih belum nyentuh atau masih belum lebih dari 4,8 miliar. Dia bisa mengajukan, misalkan dia mau ikut tender pemerintah, tender proyek pemerintah. Itu kan biasanya pemerintah tuh hanya mau kerjasama sama rekanan-rekanan yang sudah PKP. Kenapa? Karena untuk mengklaim faktur pajak masukan, untuk membayar pajak ke DJP kan. Kan berarti kan pemerintah misalkan beli gitu ke kita ya. Nah ketika pemerintah beli ke kita, itu kan pemerintah harus bikin faktur pajak keluaran. Nah itu biar pelaporannya itu sinkron antara pelaporan akuntansinya sama perpajakannya. Lalu kalau misalnya pemerintahnya jadi pembeli kita, ya kan itu jadi jadi faktur pajak masukan bagi si pemerintah gitu. Jadi biasanya kalau untuk instansi pemerintah itu rekanannya itu syaratnya itu harus PKP. Misalkan teman-teman punya usaha belum 4,8 miliar peredaran brutonya gitu, tapi pengen ikut tender pemerintah. Nah itu teman-teman boleh mendaftarkan PKP ke DJP, walaupun lagi-lagi berdasarkan Undang-Undang PPN kan kalau PKP itu biasanya harus 4,8 miliar per tahun ya teman-teman peredaran brutonya. Tapi kalau belum sentuh 4,8 silahkan teman-teman mengajukan PKP ke DJP, nanti DJP yang menentukan ini diterima atau enggak gitu pengukuhan PKP-nya. Nah selanjutnya ini ada penerbitan NPWP dan PKP secara jabatan. Jadi bagi orang-orang yang tidak melaporkan, misalkan ada orang yang secara subjektif dan objektif dia itu sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan kewajiban perpajakannya itu udah aktif, udah harus dijalankan, tapi dia tidak melapor ke DJP. Nah itu DJP punya hak untuk mengukuhkan secara jabatan gitu. Jika ketahuan ya teman-teman, jadi harus DJP bisa mengukuhkan secara jabatan atau secara sepihak. Begitupun juga dengan usaha. Misalkan ada orang punya usaha, perusahaan dia udah 4,8 miliar lebih omsetnya, tapi dia nggak melapor ke DJP, mungkin karena ketidaktahuannya dia tidak melapor ke DJP untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Nah itu jika ketahuan sama DJP, ya DJP bisa menentukan secara sepihak status PKP-nya dia gitu, walaupun dia tidak melapor. Nah, kewajiban perpajakan selama 5 tahun ke belakang. Jadi bagi pengusaha-pengusaha ataupun wajib pajak yang ditetapkan secara jabatan tadi dari DJP, nah itu kewajiban perpajakannya itu dimulai sejak persyaratan subjektif dan objektif terpenuhi, tapi paling lama 5 tahun sebelum diterbitkannya NPWP. Jadi misalnya dia tahun 2020 itu seharusnya dia secara, kalau dia orang pribadi, berarti dia misalkan secara subjektif objektif itu sudah terpenuhi persyaratannya untuk membuat NPWP atau untuk dijadikan sebagai wajib pajak dalam negeri. Tetapi di 2020 itu dia nggak lapor-lapor sampai tahun 2026. Di tahun 2026 baru DJP tahu, wah ini ada si A dari 2020 harusnya dia nih pas 2026 nih, kalau dilihat nih dia udah harusnya bikin NPWP nih, tapi dia nggak bikin NPWP, jadi ditetapkan secara jabatan di 2026. Nah kewajiban perpajakannya terutang sejak
subjektif objektif terpenuhi, tapi 5 tahun ke belakang. Jadi dihitung dari sebelum dapat, misalkan 2026, 5 tahun ke belakang dari 2026. Itu maksimal. Jadi di sini kayak semacam keringanan lah ya dari DJP. Jadi walaupun misalkan dia dari tahun 2000 sudah harus bikin NPWP, tetapi dicek sama DJP misalkan 2028 gitu baru secara jabatan. Jadi kan selama 2000 sampai 2028 tuh kan sekitar 8 tahun ya teman-teman. Bayangin kalau misalnya saklek peraturannya itu yang kewajiban pajaknya itu sejak subjektif dan objektif itu berapa banyak pajak terhutang yang harus dibayar. Jadi di sini dikasih semacam keringanan paling lama 5 tahun sebelum diterbitkan PWP ataupun dikukuhkan sebagai PKP. Ini berlaku juga bagi perusahaan-perusahaan atau pengusaha yang statusnya itu sebenarnya udah jadi PKP tapi dia tidak melaporkan diri ke DJP, jadi ditetapkan secara jabatan dan kewajiban perpajakannya itu dihitung sejak dia itu menjadi PKP maksimal 5 tahun ke belakang gitu. Nah, ini ada penghapusan NPWP di pasal 2 ayat 6. Ada beberapa poin. Penghapusan NPWP itu bisa dilakukan jika kita nih wajib pajak melakukan permohonan penghapusan NPWP atau wajib pajak ataupun perusahaan ya, itu melakukan permohonan NPWP, penghapusan NPWP apabila wajib pajak sudah tidak memenuhi, lagi-lagi persyaratan subjektif dan objektifnya itu dilihat. Kalau sudah tidak memenuhi, kalau dia sudah memenuhi dia wajib bikin NPWP, kalau tidak memenuhi ya silahkan kalau mau dihapus. Poin yang kedua, wajib pajak badan itu dilikuidasi misalnya atau misalkan udah nggak beroperasi lagi, udah berhenti, udah bubar. Poin yang ketiga, wajib pajak bentuk usaha tetap atau BUT menghentikan usahanya di Indonesia. Nah, nanti BUT itu apa? Nanti ada di penjelasan video selanjutnya teman-teman. Nah, yang terakhir dianggap perlu oleh DJP. Jadi DJP yang menentukan untuk menghapus NPWP dari wajib pajak ataupun dari badan. Nah, ini ada keputusan permohonan penghapusan NPWP. Jadi Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan keputusan setelah melakukan pemeriksaan apakah permohonan penghapusan NPWP itu diterima atau enggak. Jadi ada jangka waktunya teman-teman. Jangka waktunya itu 6 bulan untuk wajib pajak OP atau orang pribadi dan 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak permohonan diterima. Ini case-nya kalau misalnya kita yang ngajuin ya. Kalau kita yang ngajuin ataupun kalau DJP yang meriksa gitu, nih orang mau dihapus atau nih badan bakal dihapus atau enggak. Nah, ini ketentuannya jangka waktunya 6 bulan untuk orang pribadi dan 12 bulan untuk wajib pajak badan sejak permohonan diterima. Nah, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak sama ya teman-teman, ini ada keputusannya. Pencabutan pengusaha kena pajak itu karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak. Kalau ini yang PKP, kalau yang sebelumnya kan ada yang beberapa poin tadi itu kan untuk NPWP, kalau ini untuk yang PKP. Nah, untuk keputusan penentuan permohonan penghapusan PKP itu jangka waktunya 6 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap. Lalu ada masa pajak. Masa pajak itu 1 bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan PMK Menteri Keuangan paling lama 3 bulan kalender. Biasanya sih jangka waktunya itu 1 bulan kalender. Makanya kalau di masa pajak itu kan ada 12 dalam 1 tahun. Jadi ada masa pajak Januari, Februari, Maret. Jadi selalu 1 bulan. Saya sih belum pernah nemu ya yang 3 bulan ya. Jadi biasanya itu selalu 1 bulan. Nah, udah teman-teman untuk yang bab 2 pasal 2 ini sampai sini dulu materinya. Next kita akan masuk ke yang bab 2 pasal 3 tentang surat pemberitahuan. Nah, di surat pemberitahuan ini nanti ada jadwal-jadwal atau timeline pelaporan ya teman-teman, pelaporan dan pembayaran. Misalnya pelaporan dan pembayaran PPh 21 ataupun PPP 23, pelaporan pembayaran SP tahun nanti akan dijelaskan di bab 2 pasal 3 ini tentang surat pemberitahuan. Nah, untuk video selanjutnya nanti akan dibuat di next video aja karena terlalu panjang. Terima kasih teman-teman udah menonton channel ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Jika dirasa bermanfaat, silahkan teman-teman untuk like video ini dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi video sebelumnya. Terima kasih.